Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk berdiam diri dan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan, agar kami dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Dan hidup kami menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya. Saudara, sekarang ini banyak orang yang mengajukan pertanyaan. Sebenarnya hidup saya ini mau kemana? Kalau saya hadir di dunia ini, apakah memang hidup saya ini hanya untuk main handphone, balas WA, terus kemudian menghadiri undangan, dan sesudah itu tidur, lalu bangun begitu? Inikah yang disebut dengan hidup? Nah, tentu banyak orang saat ini sedang mencari-cari hidup itu yang sebenarnya yang seperti apa? Seperti apa hidup ini? Nah, untuk kita bisa tahu tentang kehidupan ini, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, tema kita itu adalah transformasi. Tadinya saya mau pakai itu, perubahan, cuma takutnya dikira ini kampanye dari salah satu paslon, ya. Tadinya saya mau pakai perubahan. Tapi saya pikir ada istilah yang lebih tepat, yaitu transformasi. Transformasi dari mana? Dari jelek menjadi baik atau dari baik menjadi jelek? Enggak, dua-duanya enggak berlaku di sini. Transformasi di sini justru adalah dari baik menjadi baik. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari bagus menjadi bagus. Lalu kalau begitu transformasinya di mana? Nah, transformasi yang dimaksud di sini adalah perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Jadi ibaratnya kita begini, kita itu ada tempat yang bagus di Bandung ini. Dikasih gratis, pokoknya lengkap semuanya. Halamannya juga lumayan, enggak sampai 1 hektar, tapi lumayan untuk bisa bermain bulu tangkis ada, main pingpong ada, mau lari-lari sedikit juga ada. Rumah tempat tinggal cukup untuk satu keluarga. Itu sudah bagus, sudah dikasih gitu. Tapi kemudian datang satu perintah, ayo kamu dipindahkan ke Jakarta. Di Jakarta juga sama, tapi kan panas di sana. Kami sediakan AC. Di pinggir-pinggirnya itu ada pohon-pohon yang sejuk. Lalu untuk apa pindah ke sana? Nggak ada poin. Dari Jakarta, di rumah yang bagus di Jakarta, pindah ke Bandung di rumah yang bagus, dan dari Bandung di rumah bagus ke Jakarta, itu nggak ada poin. Tapi persoalannya itu bukan di tempat tujuan yang kita akan pergi, bukan di situ. Mau di sini mantap, mau di sana juga bagus. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya ialah kita mau mengadakan perjalanan dari sini ke sana. Soalnya kalau kita cuma ada di sini, itu mati namanya. Atau kalau kita cuma ada di sana, itu namanya mati. Hidup itu harus berjalan. Jadi transformasi di sini bukan dari tidak baik menjadi baik, bukan itu. Tetapi kita sudah baik, kemudian kita itu masuk ke dalam satu perjalanan. Nah, perjalanan itu adalah perjalanan melewati, kalau dulu kalah ya, Jakarta Bandung itu bisa ditempuh
dalam sehari 2 hari. Mungkin lebih juga. Ya, mungkin juga bisa sampai 1 minggu. Ya, enggak bisa dibayangkan ya. Enggak ada kendaraan, motor juga enggak ada. Yang ada ialah pakai roda sapi atau roda kuda. Ya kan? Yang sisanya bisa jalan gitu kan. Jadi waktu kita melewati itu, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan kehidupan yang Tuhan ciptakan bagi kita. Ya. Jadi Tuhan ciptakan kita baik. Di dalam kitab Kejadian kita dikatakan bahwa Allah menciptakan kita itu justru sangat baik. Lalu apa yang mau dirubah? Yang mau dirubah itu adalah kehidupan kita, perjalanan hidup. Kalau soal tempat, kita sudah baik, lalu kemudian mau pergi ke tempat yang baik. Tetapi perjalanan ini melewati, ada kadang-kadang kita melewati kebun yang berlimpah, buah-buahan kita bisa petik. Tapi kemudian kita juga melewati sungai, juga kita melewati barangkali suatu keadaan di mana kita itu nggak ada makanan. Dan kemudian kita sampai ke tempat tujuan. Nah, kehidupan kita itu seperti itu. Kita diciptakan oleh Tuhan begitu baik. Bahkan kita lebih indah daripada ciptaan manapun juga. Itu Tuhan sudah ciptakan. Dan dikatakan bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Jadi jiwa Allah, roh Allah ada di dalam kita. Nah, jiwa Allah, roh Allah ini mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ini yang Allah taruh di dalam hidup kita. Manusia siapapun dia, asal dia bukan hewan, asal dia bukan tumbuhan, asal dia bukan robot, itu di dalam dirinya itu ada roh yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Nah, waktu kita diizinkan, oke, siap jalan, siap. Begitu kita keluar dari kandungan ibu, kita mulai berhadapan dengan satu perjalanan hidup. Jadi hidup ini bukan hidup yang kita cita-citakan kalau bisa hidup ini enak. Enggak. Hidup itu sudah enak. Cuma persoalannya kita itu ditaruh di dunia ini gitu loh. Sebenarnya kalau begitu kita ditaruh, kamu ya tinggal di Bandung di rumah yang bagus, semuanya sudah tersedia, stop sampai di situ. Dan itu bukan hidup yang direncanakan oleh Tuhan, bukan itu. Hidup yang direncanakan oleh Tuhan ialah Dia taruh kita manusia yang indah, yang bagus, yang sempurna. Tapi ibarat Toyota atau Mitsubishi atau Honda. Waktu dia ciptakan mobil yang bagus, sempurna, tunggu dulu. Ya Pak Tumbal ya, tunggu dulu. Dia sudah bikin, sudah keluar dari pabrik. Lalu dia bilang, ini mobil ini bagus. Tapi pikiran Pak Tumpal jalan. Bagus tapi coba dulu. Ya kan? Kalau bisa nyampe Surabaya, ya kan? Non-stop, cuma stop yaitu isi bensin. Oke lah, bagus. Apalagi balik dalam keadaan sempurna. Nah, itu baru boleh bilang bagus. Tapi kalau itu misalnya baru keluar pabrik dan dia bilang ini barang bagus. Wah, Pak Tumpal bilang, tunggulah, saya mau keluar uang tapi saya pikir-pikir dulu. Kenapa? Kamu enggak percaya? Ya, saya percaya tapi sebaiknya dicoba dulu deh gitu. So, ada orang yang dibilang mobil bagus, baru jalan 100 meter, mogok. Ya kita enggak bisa bilang itu bagus. Nah, kita ini adalah bagus dan terjamin bagus. Nah, tapi kalau memang sudah bagus, ngapain mau dites di dunia ini? Ini bukan tes.
Tetapi ini adalah sebuah perjalanan. Aku ciptakan engkau dan aku tunjukkan kepada dunia bahwa orang yang saya ciptakan ini adalah orang yang berkualitas bagus. Dari mana? Jalanin hidup ini. Ya. Lalu kita mulai jalanin. Berat. Tapi kita selalu diingatkan, kamu ada Tuhan di dalam hidupmu. Kamu ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Kamu tidak akan hancur. Walaupun kamu itu sampai tergeletak dalam perjalanan hidup ini, kamu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jalani. Lalu, mobil yang bagus itu kalau misalnya kami jalan di di off-road, bagaimana? Jaminan ada. Itulah sebabnya. Yang menciptakan kita itu ngasih jaminan. Aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu. Nggak usah khawatir. Jalani hidup ini. Dan kita jalan. Begitu kita jalan, maka godaan kiri dan kanan, materi di sana sini lebih enak. Tujuan kita sudah lupa. Kita kan mau ke Jakarta. Kenapa kita jadi berhenti di tengah jalan? Iya, soalnya tadi malam perjalanannya melelahkan di sini. Aduh, dapat rumah yang lumayan enak. Lumayan enak, tetapi bukan itu tujuannya. Nah, disinilah manusia banyak mengalami kehancuran. Dia pikir dia sudah sampai. Tuhan bilang bukan itu tujuan hidup yang saya berikan kepada kamu. Lalu, Tuhan saya sudah payah ini. Maka tibalah pada satu titik di mana Tuhan menyatakan diri bahwa aku bersama dengan kamu. Di tengah-tengah kesulitan kita berteriak, Tuhan saya tidak kuat lagi. Lalu kemudian dia datang, bala bantuan datang. Dia menyatakan diri kepada orang-orang yang dia suruh jalan. Para nabi, dia nyatakan diri dalam bentuk tiang awan, tiang api. Lalu dalam bentuk api juga dia nyatakan, aku bersama dengan kamu. Dan terakhir karena manusia ini juga masih teriak, dia nyatakan diri, yaitu inilah aku. Yaitu anaknya yang kekasih, yaitu Yesus Kristus. Kalau kamu tidak menyadari, tidak ngerti akan penyertaan saya, oke. Saya datang ke dalam dunia dalam bentuk seperti kamu. Dan supaya melalui dia, kamu dapat melihat kehidupan yang sebenarnya. Tapi sekaligus juga, akulah dia yang menyertai kamu dalam perjalanan. Dan Allah kemudian menjelma menjadi manusia. Dan kemudian kita percaya. Kita menerima dia. Dia merangkul kita dan kita merangkul dia. Yaitu melalui iman percaya kita kepadanya. Setelah kita katakan, ya Tuhan, saya tidak berjalan sendiri di dunia ini. Saya bersama-sama dengan Engkau yang bersama-sama dengan saya. Yaitu Allah sendiri. Dia bersama dengan kita. Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Mau memperlihatkan kepada kita bahwa Allah peduli dengan hidup kita. Sesusah apapun hidup Anda, ingat saya ada bersama dengan kamu loh. Mana? Sesudah engkau menyatakan kasihmu, tapi sesudah itu engkau pergi meninggalkan kami. Lalu dia kemudian mengutus rohnya. Roh Kudus. Hidup di dalam kita. Waktu kita percaya, kita terima dia, maka Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi mesin kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Selagi ada di dunia ini, pastikan bahwa kita bersama dengan dia. Bersama dengan Allah kita. Bersama dengan Yesus. Bersama dengan Roh Kudus. Dia adalah Allah yang bersama dengan kita selama dalam perjalanan. Jadi kita tidak usah takut.
Kemarin tahun baru Imlek, tahun baru kalau selama ini kan kita bicara tentang Solar New Year. Solar New Year itu tahun yang mengikuti matahari, ya kan? Kalau ini tahun yang mengikuti bulan. Jadi eh, orang ya ini sebenarnya sama saja sih, sama saja. Cuma bedanya ialah bahwa satu itu perhitungan matahari, satu perhitungan bulan. Nah kita tidak ada waktu untuk bahas itu, tetapi mau hari apapun itu adalah hari yang baru, tahun yang baru bagi kita. Yang paling penting bukan soal tahun barunya, tetapi yang paling penting di sini ialah begitu kita bangun pagi, masih ada nafas enggak gitu. Itu aja. Begitu bangun pagi masih ada nafas enggak? Kalau bangun pagi ada nafas, artinya siap menghadapi hari itu di mana kita tidak tahu. Sewaktu-waktu kita bisa susah, sewaktu-waktu kita bisa senang, sewaktu-waktu kita bisa mati, sewaktu-waktu kita bisa hidup, bisa. Karena kehidupan kita itu bukan soal fisik ini, tapi kehidupan kita itu adalah kehidupan bersama dengan Yesus, entah kita hidup secara fisik, entah kita mati secara fisik. Dia bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mereka yang telah mendahului kita, mereka itu sudah tiba di tempat yang indah, sama indahnya ketika Tuhan menciptakan kita untuk pertama kalinya. Ketika kita mengalami kehidupan dalam kandungan ibu, wah itu adalah surga. Surga. Surga yang kita tidak bisa ungkapkan. Karena waktu itu kita cuma bisa menikmati yang namanya hidup tanpa disuruh, tanpa bekerja, tanpa apapun. Tapi kita diberi makan oleh ibu kita. Ya, kita juga tidak kenal siapa ibu kita waktu itu. Ya kan? Tapi persoalan kemudian menjadi berat ketika kita lahir. Makanya tangisan itu adalah tangisan seorang manusia yang dipercayakan, yang diizinkan. Sekarang inilah dunia itu. Ini kalau mobil itu keluar dari pabrik, lalu kemudian silakan jalan. Mobil lewat sana, off-road sana sini. Begitu sampai di tujuan, periksa. Masih bagus. Enggak ada yang kurang. Kita pun seperti itu, sama. Kita keluar dari kandungan ibu, kita menghadapi tantangan dunia ini, tapi bedanya jaminan mobil itu di tengah jalan belum tentu ada. Rusak ya rusak, paling ganti baru. Tapi kita tidak ada istilah ganti baru kita. Ya, yang ada ialah kalau kamu susah, kalau kamu merasa tidak ada lagi pertolongan, berserulah kepadaku. Berseru kepadaku. Dan inilah sebetulnya perjalanan hidup kita. Nggak ada yang mulus, nggak ada yang mulus. Kadang-kadang ada kesalnya, kadang-kadang ada susahnya, kadang-kadang kita nyalahin orang lain, kadang-kadang juga kita berteriak oleh karena tidak ada yang mempedulikan kita. Tetapi ingat, Allah beserta dengan kita. Yesus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau kita percaya itu, maka sebetulnya inilah kehidupan itu. Indah. Bukan karena perjalanan, tapi indah bersama Tuhan Yesus. Dan ketika kita tinggalkan dunia ini, maka kita bertemu muka dengan Dia. Ini dari baik, melewati jalan yang berliku-liku sampai di tempat yang baik. Dari kemuliaan Allah, kemudian masuk ke dalam dunia ini. Dia beserta kita dan kita sampai di dalam surga yang mulia. Hidup ini adalah indah, itu saja. Cuma harus dites lewat dunia ini. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tapi Anda pasti lulus.
Anda pasti lulus. Bukan karena Anda itu kuat, tapi oleh karena Anda punya jaminan. Dan jaminan itu ialah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai pada akhirnya. Selamat menjalani hidup ini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan terpengaruh dengan ramalan-ramalan. Kita tidak tahu besok. Bekas dosen kami, rektor kami, Pak Purnawan, wah, dia itu menjalani kehidupan itu dengan indah sekali. Karena apa? Jalan sehat tiap pagi lewat depan rumah. Dia pergi ke Bali juga, jalan sehat di sana. Hanya mau nyebrang jalan saja. Lalu ada mobil yang serempet dia, terlempar 5 meter, hancur kepalanya, mati di tempat. Selesai. Yang lihat ngeri sih. Tapi dia cuma cek sebentar, lalu seperti tidur. Saya waktu dioperasi, ya, dimasukkan ke dalam ruang operasi di Immanuel, rumah sakit Immanuel, Ibu Ertina sudah tanda tangan, siap jadi janda. Apa tanda tangan apa waktu apa itu? Iya kan? Iya kan? Setiap kali tanda tangan begitu kan? Iya. Iya kan kalau mau dioperasi kan begitu. Siap jadi duda atau siap jadi janda gitu. Nah, begitu masuk, udah, Pak, buka tangannya. Tarik napas. Hilang. Saya pikir-pikir rupanya kalau mau mati begitu ya. Jadi justru yang menjadi persoalan ketika bernapas lagi. Aduh sakit. Jadi antara senang dan tidak senang. Ya, sebenarnya kalaupun juga saat itu sudah selesai, saya merasa cuma tidur begitu. Ya, tapi Tuhan masih izinkan untuk sampai saat inilah, udah berapa tahun lalu. Ada 20 tahun lalu. Pas ya, saya ingat dioperasi waktu itu ya bulan April, Mei, bulan Mei, antara April atau Mei. Nah, jadi tahun 2004. Sekarang 2024. Jadi 20 tahun lalu dan kemudian hilang. Tapi kemudian hidup lagi. Hidup itu dimulai dengan sakit. Anak lahir dimulai dengan, enggak ada bayi nangis di dalam kandungan ya, enggak ada ya. Ibu-ibu pernah merasakan anak itu nangis di dalam kandungan? Enggak rasanya. Begitu dia keluar, baru dia nangis. Saya juga begitu, sadar, aduh sakit. Sakitnya luar biasa itu bekas operasi itu. Tetapi sudah sekalian, inilah yang namanya hidup. Hidup ini adalah sakit, tapi enak sebetulnya. Ya, ngeri sedap, ngeri sedap. Ya, itu kehidupan. Ada susah, ada senang. Tapi dengan kekuatan iman kita hadapi bersama dengan Yesus. Maka kita akan menjalani kehidupan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena kami percaya bahwa transformasi kehidupan ini bukan dari baik menjadi jelek. Juga bukan dari jelek menjadi baik. Tetapi kami dari baik melewati dunia ini dan sampai kepada yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami bahwa kami tidak sendiri berjalan di dunia ini. Kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.